Dan percaya atau tidak, di kemudian hari, istri dan kedua anaknya kemudian menjadi orang kudus yang dihormati dalam gereja Katolik, guys. Ia sebenarnya adalah seorang Kristen, guys. Namun karena bucin atau budak cinta, ia terpengaruh oleh istrinya yang menganut paham Arianisme. Menyerukan kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan sebuah ciptaan yang paling tinggi. Kefanatikan membuatnya buta dan bertekad memusnahkan seluruh kekristenan. Nah, Flavian kemudian menerima cap budak ini dengan cara ditempelkan besi panas di bagian jidatnya, guys. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 22 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Flavianus dari Aquapendente, martir. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada abad keempat. Kekaisaran Romawi waktu itu mengalami guncangan hebat setelah naiknya Konstantinus Agung ke kursi kaisar. Lewat tangannya, ia membuka borgol kekristenan yang sudah terpasang selama bertahun-tahun. Agama Kristen menjadi agama yang legal di kekaisaran, sehingga Kristen mulai berkembang luas. Di masa ini, hiduplah seorang laki-laki Kristen bernama Flavianus yang mempunyai istri bernama Davrosa dan dua orang putri bernama Bibiana dan Demetria. Kira-kira teman-teman ada yang familiar gak dengan nama Bibiana? Yap, beliau di kemudian hari menjadi seorang santa loh. Riwayat hidupnya bisa teman-teman lihat di Rock 2 Desember ya. Linknya ada di description box. Nah, pria berdarah bangsawan Romawi ini adalah orang yang sangat berbakat dan cerdas. Juga banyak berkarya di tengah masyarakat luas. Sehingga ia dicintai banyak orang, termasuk juga Kaisar Konstantinus Agung. Kaisar kemudian mempercayakan jabatan gubernur Romawi kepadanya, guys. Sebagai seorang gubernur, pikirannya bukan buat dapat uang atau mengumpulkan harta kekayaan. Yang ia pikirkan adalah bagaimana ia dapat mewartakan Kristus lebih luas lagi kepada rakyatnya. Mantep banget kan ya? Pemerintahannya relatif damai, guys, selama pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Cobaan mulai datang saat penggantinya, Kaisar Konstantinus II naik tahta. Ia sebenarnya adalah seorang Kristen, guys. Namun karena bucin atau budak cinta, ia terpengaruh oleh istrinya yang menganut paham Arianisme. Sehingga ia secara langsung atau tidak langsung memerangi kekristenan. Oh ya, buat yang belum tahu Arianisme itu apa? Jadi karena agama Kristen sudah dilegalkan, maka pertumbuhan umat meningkat drastis dari segi kuantitas. Namun yang disayangkan adalah muncul oknum-oknum atau sebutannya pada waktu itu adalah bid'ah yang dengan seenak jidatnya sendiri menafsirkan ajaran Kristen tanpa terang dari magisterium gereja, guys. Salah satunya ya bid'ah Arianisme ini. Arianisme menyerukan kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan sebuah ciptaan yang paling tinggi. Dan dengan demikian menyangkal kodrat ilahi Kristus, guys. Melihat pengaruh tak baik yang diberikan permaisuri, Flavian menentang keras kaisar dan teguh membela iman Kristen yang ia anut, sampai-sampai ia dicopot, guys, dari jabatannya. Namun bukannya sedih karena kehilangan pekerjaan, ia justru bersuka cita karena demi iman yang benar, ia diperbolehkan menderita kerugian yang besar. Tapi penganiayaan belum berhenti sampai di sini, guys. Kaisar Konstantinus II kemudian digantikan oleh Kaisar Julian yang jauh lebih jahat lagi daripadanya. Kalau dulu kepercayaan Konstantinus itu semi-Arianisme, nah Julian ini benar-benar murtad dan menganut Helenistik, guys, agama Yunani kuno gitu. Kefanatikan membuatnya buta dan bertekad memusnahkan seluruh kekristenan, sehingga penganiayaan kepada orang-orang Kristen kembali terjadi. Flavianus yang masih bergelar bangsawan di zaman itu justru sekali lagi mengambil kesempatan untuk membela iman Kristen yang benar. Ia mengunjungi penjara-penjara untuk menghibur dan mendorong orang-orang Kristen agar lebih memilih tetap teguh dalam penderitaan daripada meninggalkan iman mereka. Para perwira Romawi yang bertugas menumpas Kristen gak terlalu sadar akan pelayanan Flavian waktu itu karena ia masih menjadi pejabat Romawi yang dihormati di mana-mana. Tapi pada akhirnya pelayanannya ini ketahuan oleh Apronian, seorang gubernur Romawi yang baru. Atas perintah kaisar, ia menangkap Flavian lalu membujuknya untuk meninggalkan Kristen. Namun sekali lagi Flavian menunjukkan iman yang sangat besar dengan berkata, "Saya seorang Kristen dan akan tetap menjadi seorang Kristen. Saya menganggapnya sebagai kehormatan terbesar untuk memberikan tidak hanya semua yang saya miliki,
tapi juga hidup saya untuk kehormatan Kristus. Luar biasa ya guys. Gubernur yang mendengar ini lalu sangat tertusuk guys, sehingga ia merontokkan gelar bangsawan dari Flavian dan meletakkannya sederajat dengan budak. Jadi dulu waktu perbudakan masih legal, budak-budak punya cap khusus guys, yang dicap pada salah satu bagian tubuhnya sebagai penanda kalau dia ini budak. Ini dicap loh ya guys, bukan ditempelkan kayak tato gitu. Nah, Flavian kemudian menerima cap budak ini dengan cara ditempelkan besi panas di bagian jidatnya guys. Dan dengan demikian, Flavian yang adalah seorang bangsawan resmi menjadi seorang budak guys. Aneh bin ajaibnya, ia sekali lagi menerima dengan riang penderitaannya. Saya menerima aib ini sebagai kehormatan terbesar yang pernah diberikan kepada saya. Apronian yang terus menyiksanya kemudian berhenti setelah mengingat kontribusi Flavian bagi kesejahteraan publik. Ia takut penyiksaan terhadap Flavian terdengar masyarakat dan menimbulkan gelombang pemberontakan. Apronian lalu memutuskan untuk merampas seluruh harta Flavian dan membuangnya ke Aqua Pendente. Hal terberat yang Flavian rasakan bukan penyiksaan fisik, melainkan perasaan sedih meninggalkan istri dan kedua anaknya. Satu-satunya penghiburan bagi Flavian adalah doa guys. Di dalam doanya, ia menyerahkan seluruh anggota keluarganya ke dalam penyelenggaraan ilahi. Dan percaya atau tidak, di kemudian hari, istri dan kedua anaknya kemudian menjadi orang kudus yang dihormati dalam gereja Katolik guys. Doanya dalam pengasingan yang tak kunjung putus ini berakhir sekitar tahun 362 saat ia wafat dalam posisi berdoa guys. Nah teman-teman, menarik banget ya kisah Santo Flavianus. Beliau bisa dibilang melaksanakan dengan sempurna hukum kasih guys. Ia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, bahkan melebihi ia mengasihi 3 orang perempuan dalam keluarganya. Ia tahu cinta untuk Tuhan harus didahulukan daripada cinta untuk manusia. Berapa banyak dari kita guys yang lebih mendahulukan cinta untuk manusia daripada cinta untuk Tuhan? Contoh simpelnya, misalnya kita cuma bisa misa di hari Minggu dan cuma ada 1 kali misa. Terus tiba-tiba ada teman mengajak, yuk reuni nanti hari Minggu. Dan ternyata jamnya bertepatan dengan jam misa. Nah, apakah kita sanggup untuk menolaknya? Kan misa ada minggu depan kan. Reuni kan berapa tahun sekali. Waduh, kalau misalkan besok kita dipanggil Tuhan, apakah kita masih bisa berkata demikian? Enggak kan ya? Nah, berarti kita menempatkan Tuhan itu setara dengan urusan manusia guys, yang terikat dengan waktu. Minggu besok, bulan ini, tahun depan. Atau contoh lainnya, misalkan ketika kondisi ekonomi keluarga sedang tidak baik, lalu kita memilih untuk mencuri atau korupsi. Itu juga sama dengan menempatkan Tuhan setara dengan manusia. Lah, kalau terdesak ya harus gimana dong? Masa Tuhan nggak ngerti sih? Ini kan namanya mengasihi Tuhan lewat keluarga, bukan menempatkan Tuhan setara dengan manusia. Mencuri atau korupsi adalah sebuah jalan pintas yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum kasih Tuhan. Dengan kita melakukan itu ya kita mengasihi keluarga kita. Tapi ada ribuan bahkan ratusan ribu orang yang terdampak atas perilaku kita. Apakah itu namanya mengasihi Tuhan? Atau justru menempatkan Tuhan di bawah manusia? Kalau kita masih menempatkan Tuhan setara dengan manusia atau bahkan di bawah manusia, percayalah guys, kita tidak akan bahagia. Kita bisa lihat banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Apakah hidupnya tenang? Tapi coba kita lihat Santo Flavianus ketika ia menempatkan Tuhan lebih dari segalanya. Walaupun ia hancur saat ia dicopot dari jabatannya, dicap sebagai budak, dipisahkan dari keluarganya. Tapi ia masih bisa bahagia karena hatinya ada pada Tuhan yang kekal, bukan pada manusia atau harta yang bisa musnah guys. Jadi teman-teman, yuk lewat teladan Santo Flavianus kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Flavianus dari Aqua Pendente. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Alvida!